teman-teman, perkenalkan nama saya Clarina Hardianti, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 3. Nah, baiklah, di sini saya akan bahas tentang konsep perawatan diri. Yang dimana perawatan diri merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis. Nah, ada pula perawatan diri ini yaitu salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya untuk kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Seseorang dinyatakan terganggu keperawatan dirinya jika tidak dapat melakukan perawatan diri. Perawatan diri ini berorientasi pada manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan yang saling mempengaruhi. Nah, yang kedua ada jenis-jenis perawatan diri. Yang pertama ada kebersihan diri, yang dimana personal hygiene ini adalah ilmu kesehatan yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti personal, yang artinya perorangan, dan hygiene berarti sehat. Kebersihan perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan, kesehatan sesuai untuk kesejahteraan fisik maupun psikis. Cara perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatan mereka yang disebut dengan personal hygiene. Nah, yang kedua yaitu kesehatan gigi dan mulut, yang dimana mulut beserta lidah dan gigi merupakan sebagian dari alat pencernaan makanan. Mulut berupa rongga yang dibatasi oleh jaringan lunak. Di bagian belakang berhubungan dengan tenggorokan dan di depan ditutupi oleh bibir. Untuk lidah terdapat di dasar rongga mulut terdiri dari jaringan lunak dan ujung-ujung saraf pengecapan. Nah, untuk gigi terdiri dari jaringan keras yang terdapat di rahang atas dan bawah yang tersusun rapi dalam yaitu ada kesehatan rambut dan kulit rambut. Rambut ini adalah bagian tubuh yang paling banyak mengandung minyak. Karena itu kotoran, debu, asap mudah melekat. Demikian maka pencucian rambut adalah suatu keharusannya. Nah, yang keempat yaitu ada kesehatan kulit, yang dimana kulit terletak di seluruh permukaan luar tubuh. Secara garis besar kulit dibedakan menjadi dua bagian, yang dimana bagian luar yang disebut kulit ari dan bagian dalam yang disebut dengan kulit jagat. Nah, yang kelima yaitu kesehatan telinga. Nah, telinga dapat dibagi dalam 3 bagian. Telinga bagian luar terdiri dari lubang telinga dan daun telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari ruang yang terdiri dari 3 buah ruang tulang pendengaran. Di telinga bagian dalam terdapat alat keseimbangan tubuh yang terletak dalam rumah siput. Nah, yang keenam yaitu adalah kesehatan kuku, yang dimana kuku terdapat di ujung jari bagian yang melekat pada kulit yang terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Yaitu ada perawatan pada mata. Pembersihan mata biasanya dilakukan selama mandi dan melibatkan pembersihan dengan wastafel bersih yang dilembabkan ke dalam air. Di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan dalam perawatan diri. Yang pertama yaitu citra tubuh, yang kedua praktik sosial, yang ketiga status sosial ekonomi, dan yang keempat pengetahuan, kelima kebudayaan, dan keenam pilihan pribadi, dan ketujuh yaitu kondisi fisik. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan perawatan diri, yang dimana yang pertama yaitu menghilangkan minyak yang menumpuk, keringat, sel-sel kulit mati, dan bakteri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan perawatan diri. Yang pertama, menghilangkan minyak menumpuk, keringat, sel-sel kulit yang mati, dan bakteri. Yang kedua, menghilangkan bau badan yang berlebihan. Yang ketiga, memelihara integritas permukaan kulit. Yang keempat, menstimulasi sirkulasi dan peredaran darah. Yang kelima, meningkatkan perasaan sembuh bagi klien. Yang keenam, memberikan kesempatan pada perawatan untuk mengkaji kondisi kulit klien. Yang ketujuh, meningkatkan percaya diri seseorang. Dan yang ke-8 menciptakan keindahan. Yang ke-9 meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Nah, yang selanjutnya ada etiologi perawatan diri, ya, dimana penyebab kurang perawatan diri adalah sebagai berikut, yaitu mengalami kelelahan fisik, penurunan kesadaran. Nah, untuk penyebab kurang perawatan diri ini yaitu ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Nah, untuk faktor predisposisi ini sendiri, ya, pertama ada faktor perkembangan, ya, dimana keluarga terlalu melindungi dan memanjakan klien sehingga perkembangan inisiatif terganggu. Yang kedua yaitu ada faktor biologis, yang dimana penyakit kronis yang menyebabkan klien tidak mampu melakukan perawatan diri. Yang ketiga, realitas turun klien dengan ganggu jiwa dengan kemampuan realitas yang menyebabkan ketidakpedulian dirinya. Yang keempat yaitu faktor kurang dukungan dan latihan kemampuan perawatan diri lingkungannya. Situasi lingkungan mempengaruhi latihan kemampuan dalam perawatan diri. Nah, untuk
Untuk faktor presipitasi ini, yaitu faktor presipitasi adalah kurang penurunan motivasi, cemas, lelah yang dialami individu sehingga menyebabkan individu kurang mampu melakukan perawatan diri, yang dimana ada body image, yang dimana gambaran individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi kebersihan dirinya. Yang kedua yaitu praktik sosial. Pada anak-anak selalu dimanja dalam kebersihan diri, maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola personal hygiene. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi, yang dimana personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, dan alat mandi, semuanya memerlukan uang untuk menyediakannya. Nah, yang keempat ada pengetahuan, karena pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan. Psikodinamika atau proses terjadinya masalah defisit perawatan diri, yang dimana perawatan diri terjadi diawali dengan proses terjadinya gangguan jiwa yang dialami oleh klien sehingga menyebabkan munculnya gangguan defisit perawatan diri pada klien. Pada klien skizofrenia dapat mengalami defisit perawatan diri yang signifikan, tidak memperhatikan kebutuhan hygiene dan berhias biasa terjadi trauma selama episode psikotik. Klien dapat menjadi sangat preokupasi dengan halusinasi sehingga ia gagal melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan bahas tentang manifestasi klinik, tanda dan gejala gangguan defisit perawatan diri. Yang pertama yaitu fisik, terdiri dari badan bau, pakaian kotor, rambut dan kulit kotor, kuku panjang dan kotor, gigi kotor, disertai mulut bau, penampilan tidak rapi. Nah, yang kedua yaitu psikologi, terdiri dari malas, tidak ada inisiatif, menarik diri, isolasi diri, merasa tak berdaya, rendah diri, dan merasa hina. Yang ketiga yaitu sosial, yang dimana interaksi kurang, kegiatan kurang, tidak mampu memperlakukan sesuai norma, cara makan tidak beraturan, BAK, BAB sembarangan di tempat, gosok gigi dan mandi tidak mampu mandiri. Nah, di sini saya juga membahas tentang komplikasi defisit perawatan diri, yang dimana komplikasi dan defisit perawatan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kulit kurang bersih merupakan penyebab berbagai gangguan macam penyakit kulit, yang dimana yaitu kadas, kurap, kudis, panu, bisul, kusta, dan borok. Yang kedua yaitu kuku yang kurang terawat dan kotor sebagai tempat bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, gigi dan mulut yang kurang terawat akan berakibat pada gigi yang berlubang, bau mulut, dan penyakit gusi. Yang keempat, yaitu gangguan lain yang mungkin muncul seperti gastritis kronis karena kegagalan dalam makanan, penyebaran penyakit dari area fekal karena hygiene BAB, BAK sembarangan. Baiklah, itu dia pembahasan konsep kebutuhan perawatan diri. Dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.